Hari semakin gelap ketika mobil yang dikendarai Leon akhirnya sampai halaman kediaman keluarga Horowitz. Setelah memastikan Tuan Mike tertidur pulas, Zeva dan Leon memilih untuk pulang sebentar untuk mandi dan berganti pakaian. Nanti malam Zeva akan kembali ke rumah sakit untuk menginap, dan untuk pertama kalinya pula ia akan tidur terpisah dengan Leon. Mereka melangkah beriringan masuk ke dalam rumah. Situasi nampak begitu lengang karena sepertinya Lily sedang berada di lantai 2. Aku mau menemui Lily sebentar. Baru saja hendak melangkah menaiki tangga, Zeva langsung dicegah oleh Leon. Ia berbalik menatap sang suami dengan kening mengerut. Kenapa? Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Leon tiba-tiba menjadi salah tingkah sendiri. Ia begitu gengsi untuk menyampaikan keinginannya yang sangat merindukan sang istri. Temui Lily nanti saja. Ini sudah jam 6 sore, seharusnya kita mandi dulu, kilah Leon dengan akal bulusnya. Ah, benar juga. Dengan polosnya Zeva mengangguk. Kalau begitu aku mau mandi dulu lalu naik ke atas, ayo. Ia memutar langkah menuju kamarnya yang terletak di lantai dasar, diikuti Leon dari belakang. Sesampainya di dalam kamar, saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, Zeva mengerutkan keningnya melihat Leon yang juga hendak ikut masuk bersamanya. Aku atau kamu duluan yang mandi? Kenapa harus gantian? Leon tersenyum sumringnya memperlihatkan deretan gigi yang begitu rapi dan putih bersih. Sudah lama kita tidak mandi berdua. Akhir-akhir ini begitu banyak masalah yang membuat kita sama-sama melupakan momen berduaan. Sayang, aku sangat merindukan kamu. Melihat wajah memelas sang suami membuat Zeva terkekeh sendiri. Ya, tidak ia pungkiri, sudah begitu lama mereka tidak bercinet. Beberapa waktu lalu ia datang bulan, dan setelah selesai Lily sedang manja-manjanya ingin tidur bersama mereka. Belum lagi masalah keluarga Zeva yang membuat mereka tidak punya waktu bersama. Perlahan Zeva melangkah hingga berhenti di hadapan Leon. Jari-jarinya mulai bergerak, mengelus pelan datet bidang sang suami. Maaf, karena beberapa hari ini aku tidak memperhatikan kamu. Apa kabar Lele Jumbo? Baik-baik saja. Leon ikut tekeke kecil sambil menggelengkan kepalanya, pelan. Tidak cukup baik. Dia sangat kesepian akhir-akhir ini, apa kamu tidak ingin menyapanya? Haruskah? Perlahan jari jemari Zeva mulai bergerak turun dari P3 root dan semakin turun. Setelah beberapa detik gear 4 kantang 4-nya terhenti, Manny 3 untuk sesuatu yang mulai menger 4S bahkan sebelum mereka melakukan hal yang lebih jauh. Sepertinya dia masih aktif. Kamu benar-benar membuat aku tergila-gila, sayang. Tanpa basa-basi lagi Leon menangkup watch 4H sang istri dengan kedua telapak tangannya mendorong cepat hingga akhirnya Mer 3K saling Manny 3 sub bib 1R1 sama lain. Maaf, Nona. Sepertinya kartu Anda sudah diblokir. Lagi-lagi Flora nampak tercengang saat kartu kreditnya tidak bisa dipakai bahkan untuk membeli segelas minuman. Ah, tidak mungkin, alat kalian saja tuh yang rusak. Dengan kasar Flora menarik kartu ATM miliknya lalu mengambil uang cash yang masih tersisa di dalam dompet. Nih, ambil saja kembaliannya. Dengan perasaan campur aduk, Flora segera berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Sial. Kenapa Uncel Mike setega ini padaku? Semua barang-barangku sekarang sudah dipindahkan ke apartemen kecil, dan sekarang kartuku juga diblokir. Di tengah rasa frustasinya, Flora kembali naik ke taksi untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, mobilnya pun juga telah disita jadi untuk bepergian pun ia mulai kesusahan sendiri. Jalan, Pak. Baik, Nona. Oh ya, saya tidak jadi ke apartemen XX, antar saya ke suatu tempat sebentar. Baik, Non. Supir taksi itu segera tancap gas meninggalkan halaman kafe tempat Flora membeli minuman tadi. Hari ini Flora benar-benar tidak bisa bernafas lega seperti biasanya.
Semua fasilitas yang dulu ia nikmati dengan sesuka hati kini telah ditarik. Dia tidak pernah menyangka sang paman yang begitu memanjakan dan memaklumi semua sikapnya kini benar-benar mengambil tindakan tegas. Semua kekacauan yang terjadi di dalam hidupku disebabkan oleh wanita Jaltng itu. Semuanya tanpa sisa, awas aja kamu Zeva, aku tidak akan membiarkan kamu bahagia di atas penderitaanku, batinnya. Karina baru saja selesai mandi setelah mendapatkan pakaian yang diantarkan langsung oleh salah seorang pelayan kediaman keluarga Wilson. Sambil mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil, ia melangkah menghampiri Bara yang sedang sibuk di dapur. Kamu masak? Setidaknya kamu harus makan sesuatu sebelum kembali ke rumah sakit, ucap Bara sambil terus fokus dengan masakannya. Wah, tuan rumah yang baik. Aku jadi tidak sabar untuk mencicipi, ucap Karina seraya menikmati aroma yang menurutnya sangat menggugah selera. Di tengah kebersamaan keduanya tiba-tiba terdengar bunyi bel pintu. Aku akan buka, kamu lanjut masak saja, ucap Karina. Baiklah, terima kasih, ucap Bara. Tanpa membuang waktu lagi Karina segera bergerak cepat menuju pintu depan. Klek. Saat setelah pintu itu terbuka, Karina nampak diam terpaku di posisinya saat melihat siapa yang datang. Kakak Flo. Ya, wanita itu adalah Flora. Maksud kedatangannya ke apartemen Bara adalah untuk meminta bantuan, karena ketika kesulitan satu-satunya orang yang ia datangi adalah sahabatnya itu. Namun ia cukup tercengang saat melihat kehadiran adik sepupunya di sana. Kedua tangannya tercengkram erat ketika melihat penampilan Karina dengan rambut basah. Kakak kenapa bisa di sini? Karin, siapa yang Bara yang datang menghampiri Karina, tak bisa melanjutkan ucapannya saat melihat Flora berdiri di ambang pintu apartemennya. Flora masih diam terpaku di posisinya. Lagi-lagi yang memperhatikan penampilan Karina yang membuat ia tak bisa berpikir jernih hingga beberapa detik kemudian tiba-tiba saja ia menarik Karina keluar dari dalam unit apartemen itu. Kenapa kamu bisa di sini? Sudah aku bilang jangan mencoba untuk menggoda Bara. Sekarang kamu benar-benar ingin membangkang ucapanku. Karina menggelengkan kepalanya, ia tahu saat ini kakak sepupunya itu pasti sudah salah paham karena melihat dirinya berada di dalam rumah seorang lelaki yang bahkan baru beberapa hari ia kenal dekat. Kak Flora sudah salah paham sebenarnya aku, belum sempat Karina menyelesaikan ucapannya tiba-tiba saja Bara menarik tangannya. Dengan santainya Bara menarik Karina dan langsung merangkulnya. Aku dan Karin sedang sibuk sekarang. Jadi tolong jangan ganggu kami. Flora terperangah tak percaya saat mendengar penuturan Bara. Hal tersebut semakin membuatnya tidak habis pikir bagaimana bisa Karina dan Bara menjadi sedekat ini dalam waktu singkat. Bar, aku datang kemari untuk membicarakan sesuatu yang penting. Aku tidak bisa kita bicara sebentar. Aku membutuhkan bantuanmu di saat seperti ini. Bara menarik senyum menyaringai saat mendengar penuturan Flora. Ia tahu dirinya hanyalah dijadikan sebuah pelampiasan saat Flora sedang terdesak dalam keadaan sulit tetapi sekarang ia tidak akan membodohi dirinya seperti dulu lagi. Sudah aku bilang saat ini aku dan Karina sedang sibuk. Flo, sepanjang hidupku hanya aku habiskan untuk mendengarkan keluh kesah kamu jadi sekarang biarkan aku menjalani kehidupanku sendiri tanpa gangguan darimu. Tanpa basa-basi lagi Bara meraih handle pintu dan langsung menutupnya dengan rapat. Tindakan tegasnya hari ini adalah salah satu bukti bahwa ia tidak lagi menjadi budak cinta Flora. Jika dulu dia akan selalu memaafkan dan luluh hanya karena melihat wanita itu menangis maka saat ini hatinya telah mati rasa seolah tak percaya dengan janji manis yang berujung kekecewaan. Setelah pintu tersebut terkunci, Karina menoleh menatap Bara yang sedang menghela nafas pelan di sampingnya. Kenapa kamu tidak menjelaskan kepada Flora bahwa aku datang kemari hanya untuk numpang mandi setelah itu aku akan kembali ke rumah sakit? Bisa-bisa sekarang dia salah paham bahwa kita mempunyai hubungan.
Bara menoleh menatap gadis itu dengan raut wajah datar. Sudah aku bilang sebelumnya kepadamu aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Jika dia berpikir macam-macam tentang kita, biarkan saja. Hei, apa maksudmu? Tanya Karina dengan kening mengerut karena bingung. Posisi tubuh Bara berubah hingga menghadap Karina. Perlahan ia mendekat, hingga hampir tak berjarak dengan tubuh wanita itu. Sejenak ia diam terpaku memandangi wajah hingga ke bagian bibir Karina yang menurutnya sangat mempesona. Kau punya pacar? Tidak, ucap Karina yang terlihat gugup. Bara menganggukkan kepalanya pelan. Atau mungkin kamu punya tunangan? Tidak ada, kenapa kamu malah menginterogasiku sih? Tanya Karina balik. Ia mulai kesal saat Bara terus mendekat hingga dengan jelas ia bisa mencium aroma wangi maskulin dari tubuh pria itu. Bara terkekeh kecil seraya mengusap pucuk kepala Karina. Jangan tegang seperti itu, aku hanya bertanya. Siapa tahu saja kamu punya pacar atau mungkin tunangan, aku tidak akan mendekati seseorang yang telah menjadi milik orang lain, seperti yang aku lakukan dulu. Tatapan mematikan Bara membuat wajah Karina bersemu merah dan detak jantungnya tak karuan saat ini. Tidak kuat ditatap seperti itu membuat Karina segera mengalihkan wajahnya ke sembarang arah. Apa kamu tidak ingin kembali ke dapur? Oh iya. Bara menepuk jidatnya saat baru saja ingat bahwa ia masih memanaskan sup di atas kompor. Tanpa buang waktu ia segera melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Sementara itu di luar unit apartemen, Flora masih berdiam diri seraya mengepalkan kedua tangannya. Setelah Leon dan seluruh kehidupan mewahnya seolah direnggut paksa, maka sekarang ia harus menerima fakta bahwa satu-satunya orang yang dulu selalu peduli saat ia dalam keadaan terpuruk, kini sudah mencoba untuk melupakannya. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Kalian tidak boleh bahagia di atas penderitaanku, gumamnya. Sayang, malam ini Momi harus menginap di rumah sakit, tidak apa-apa kan? Tanya Zeva yang nampak ragu. Tidak apa-apa sih, tapi besok malam pulang, kan? Lily tidak bisa tidur kalau tidak didongengkan sama Momi. Suara Oma dan suara Dedi tidak enak didengar saat mendongeng. Lily jujur sekali, Oma kan jadi malu, ucap Bu Ranti lalu terkekeh kecil. Zeva pun ikut terkekeh mendengar ucapan Lily. Siapa bilang malam ini Momi tidak akan mendongeng untuk kamu malam ini? Mau kok? Nanti setelah Dedi selesai mandi kita makan malam bersama lalu nanti Momi akan mendongengkan Lily sampai tertidur baru Momi pergi. Wah asik. Makasih Momi. Lily mendekat lalu mencium pipi ibu sambungnya itu. Besok acara festival, Momi dan Dedi akan datangkan. Iya dong sayang, Oma juga akan datang, ucap Zeva sambil melirik ke arah ibu mertuanya. Benar, kami semua tidak akan melewatkan pertunjukan hebat kamu, nak, sambung Bu Ranti. Hehe makasih Oma. Lily yang sejak tadi terlihat ceria tiba-tiba saja berubah pucat. Gadis kecil itu duduk sambil memegangi bagian dadanya. Lily kenapa? Tanya Zeva saat merasa ada yang aneh dengan putrinya. Sesak, Momi. Gadis kecil itu terus naik turun saat merasa kesusahan bernafas. Seketika Bu Ranti dan Zeva langsung panik. Zeva, sepertinya kita harus ke rumah sakit sekarang. Panggil Leon ya, ucap Bu Ranti seraya mendekap Lily yang mulai terlihat lemas. Iya, Ma. Zeva segera berdiri dari posisinya melangkah hingga akhirnya berlari menuju kamar untuk memanggil Leon. Operasi jantung Lily sepertinya harus dimajukan, saranku kita bawa dia segera ke California, rumah sakit di sana pasti siap saja. Tapi, semuanya tergantung kalian juga, aku hanya menyarankan, ujar Bara yang baru saja selesai memeriksa kondisi Lily. Gadis kecil itu pun kini sudah tertidur lelap di atas berangkar rumah sakit dengan selang oksigen yang masih terpasang di hidungnya. Sebelum memutuskan, Leon menoleh menatap Zeva dan Bu Ranti dan hanya anggukkan kepala yang ia dapatkan.
Jika memang itu yang terbaik, aku akan minta Kim untuk memesan tiket pesawat untuk penerbangan besok. Zeva menghela napas panjang. Ia mengusap pelan pucuk kepala putri kecilnya. Setelah beberapa saat ia kembali menangis, karena besok adalah pertunjukan balet Lily. Sudah Zeva, ini semua demi kebaikan Lily. Bu Ranti mengusap pelan pundak Zeva untuk menguatkan. Beliau mengerti bagaimana perasaan menantunya itu sekarang. Bagaimana cara menjelaskan semuanya saat Lily bangun nanti. Dia sudah latihan untuk pentas kali ini, ucap Zeva seraya mengusap pucuk kepala Lily. Aku akan menjelaskan semuanya, kamu tahu putri kita adalah anak yang baik, ia pasti bisa mengerti jadi tenang saja, sahut Leon pada akhirnya. Klek. Pintu ruangan itu terbuka, terlihat Tuan Mike sedang duduk di kursi roda dengan didorong oleh Karina. Saat mengetahui jika bocah kecil yang juga adalah cucunya dirawat, beliau kekeh meminta Karina untuk mengantarnya ke ruangan di mana Lily berada. "Pak." Zeva mendekat dengan raut wajah khawatir. "Kenapa kemari? Baru saja aku mau ke sana setelah Lily tidur." Tuan Mike tersenyum tipis sambil menepuk tangan Zeva yang memegang kendali kursi roda tempatnya duduk. "Tidak apa, Papa khawatir. Walau bagaimanapun, Lily juga cucu Papa dan..." Ia mengalihkan pandangannya memandangi Bu Ranti yang sedang duduk di samping Lily. "Sudah lama Papa tidak menyapa besan." Dari kejauhan Bu Ranti tersenyum. Sejak perceraian Leon dan Flora, hubungan silaturahmi antara kedua keluarga konglomerat itu berakhir tanpa jejak. Namun hari ini silaturahmi kembali terjalin dan mungkin akan lebih erat dari sebelumnya. "Senang bertemu Anda lagi, Mike Wilson." Bu Ranti mengulurkan tangannya ke hadapan Tuan Mike. Dengan sigap Tuan Mike meraih uluran tangan tersebut. "Kita kembali berbesan. Bedanya sekarang kita menjadi besan yang sesungguhnya karena Mas saya. Maksud saya Zeva adalah putri kandung saya. Maaf jika kejadian di masa lalu membuat hubungan antar keluarga menjadi renggang. Tidak perlu meminta maaf, karena Anda tidak bersalah. Malah saya ingin berterima kasih karena anak Anda telah memberikan keceriaan di hidup Lily dan Leon." Zeva dan yang lainnya hanya bisa tersenyum menyaksikan bersatunya kembali dua keluarga besar yang dulu sempat terlibat konflik panas. Malam semakin pekat, Flora yang baru saja pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, nampak masih duduk meringkuk di atas sofa, meratapi nasibnya yang semakin hari semakin tidak jelas. Setelah beberapa saat ia beranjak, membuka koper untuk mengambil dompetnya. Mungkin saat ini, ia tak lagi punya cukup uang untuk sekedar membeli wine favoritnya. "Sial," ucapnya saat benar-benar tak lagi memiliki cukup uang cash untuk memesan minuman favoritnya di online store. "Aku tidak bisa diam seperti ini. Aku harus memohon kepada Uncel, jangan sampai wanita J** Lang itu meracuni otak Paman." Tanpa menunda waktu lagi, Flora segera bergegas keluar dari unit apartemen itu. Ya, ia akan pergi ke rumah sakit meski tak lagi mengendarai mobil mewah miliknya.